Halo guys, ketemu lagi di sebuah kisah nyata yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya bisa terus mengikuti kisah nyata lainnya. Di sebuah daerah yang indah dan tenang di pinggiran kota besar, Sarah, seorang ibu rumah tangga berusia 42 tahun, hidup bersama suami dan anak laki-lakinya yang beranjak remaja. Suaminya, David, berprofesi sebagai seorang konsultan bisnis. Mereka hidup mapan dan berkecukupan. Anak laki-lakinya, Jake, yang beranjak remaja, semakin mandiri dan tentu saja menghabiskan waktu di sekolah karena sibuk dengan kegiatannya di sekolah dan teman-temannya. Sedangkan suaminya, David, sibuk dengan pekerjaannya dengan menghabiskan waktu di kantor atau bepergian untuk urusan pekerjaan. Sarah kesepian. Rumah yang indah seakan-akan menjadi penjara buat Sarah. Kegiatan sehari-harinya rutin membersihkan rumah, memasak, dan mengurus urusan rumah tangga lainnya, membuatnya bosan. Sebelum menikah, Sarah adalah wanita dengan impian dan ambisi yang penuh dengan energi dan kreativitas. Sarah pernah belajar seni di perguruan tinggi dengan harapan bisa membuka galerinya sendiri atau pameran di suatu tempat. Tapi impian dan ambisi itu dikesampingkan ketika Sarah bertemu dengan David, lalu menikah dengan David dan menjadi seorang ibu. Awalnya Sarah menerima peran barunya sebagai seorang ibu dan seorang istri. Sarah menikmati perannya dan menemukan kegembiraan dalam membesarkan putra semata wayangnya. Sejalan dengan waktu, Sarah mengalami kebosanan. Hubungannya dengan David mulai memudar, baik secara fisik maupun emosional. Mereka mulai sering terjadi pertengkaran. Walaupun Sarah tetap aktif di lingkungan keagamaan dan acara-acara komunitas, serta sibuk menjaga rumah tangga, tetaplah Sarah merasa ada yang kosong dalam hidupnya. Sarah mulai menjelajah di situs-situs internet dan menemukan forum dan ruang obrolan di mana dia dapat terhubung dengan orang lain yang berbagi minat yang sama dengannya. Disinilah Sarah bertemu dengan John, pria yang tampaknya memahami diri Sarah. John tampak baik hati, penuh perhatian, dan suka mendengarkan percakapan mereka berdua. Sarah menemukan dirinya menjadi bersemangat kembali. Sarah senang berbicara dengan John dibandingkan dengan suaminya, David. Hubungan online keduanya semakin mendalam. Sarah mulai berbagi lebih banyak tentang dirinya yang merasa kesepian dan kekosongan yang dia rasakan dalam pernikahannya. John selalu bersimpati dan memberikan penghiburan serta dukungan. Perlahan Sarah mulai jatuh cinta kepada John. Sarah tahu kalau apa yang dilakukannya itu adalah salah, tapi Sarah tidak mampu menahan hasrat cintanya yang begitu kuat terhadap John. Sarah mulai menyembunyikan aktivitas online-nya dari David dan putranya Jake. Hubungan Sarah dan John semakin kuat. Percakapan keduanya berkembang dengan bertukar pesan hingga tengah malam. Sarah mulai berfantasi tentang masa depan bersama John, bisa hidup mencintai dan dicintai. John mulai minta untuk bertemu langsung. Pada awalnya, Sarah ragu untuk bertatapan langsung dengan John, tapi pada akhirnya dia setuju untuk bertemu. Rasa cemas dan gembira bercampur aduk menjadi satu. Ada perasaan tidak nyaman dalam diri Sarah, karena apa yang akan dia lakukan bisa berakibat serius, tapi Sarah enggan untuk membatalkan janji temunya dengan John. Sarah berbohong kepada suaminya kalau dia akan mengunjungi seorang teman pada hari itu dan memastikan putranya mempunyai rencana dengan teman-temannya. Sarah merias wajahnya dengan tangan gemetar dan membaca ulang pesan terakhir John yang mengkonfirmasi pertemuan mereka. Sarah dan John bertemu di sebuah kafe di mana mereka dapat bertemu tanpa resiko bertemu dengan orang lain yang mereka kenal. Kafe tersebut jauh dari pandangan masyarakat sekitar. John dengan tersenyum menyambut kedatangan Sarah yang mendekati meja John. John adalah seorang yang Sarah bayangkan. Orangnya tinggi, wajahnya ramah,
Keduanya tampak canggung dan gugup. Keduanya berusaha tampil tenang. Sarah dalam lubuk hatinya yang terdalam tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Nalurinya menyuruhnya untuk berhati-hati agar tidak membiarkan dirinya terhanyut oleh emosi. Ketika mereka selesai menghabiskan kopi, John menyarankan agar mereka berjalan-jalan di sekitar kafe. Kafe tersebut berada di dekat kawasan hutan kota. Mereka bercakap-cakap sambil berjalan, tetapi ada ketegangan dalam percakapan tentang masa depan mereka berdua. John lebih mendesak Sarah untuk memulai hidup baru, di mana mereka bisa hidup bersama tanpa beban masa lalu. Jantung Sarah berdegup kencang saat mendengarkan gagasan John untuk melarikan diri dari kehidupan lamanya. Sarah menyadari kalau dirinya belum siap dengan hal itu. Tiba-tiba Sarah berhenti berjalan, berbalik menghadap John dan mengatakan kepada John kalau dia tidak bisa melakukan itu. Sarah berkata kalau ia harus pulang, tapi sikap John berubah dalam sekejap. Tatapan matanya dingin, mencengkeram lengan Sarah dengan kuat. John berusaha membujuk Sarah. Sarah panik sehingga situasi menjadi tidak terkendali. Salah lari menjauh dari John menuju arah kafe, tapi John mengikutinya dan mengancam Sarah. Kita perlu membicarakan hal ini. Kamu tidak bisa pergi begitu saja. Kamu bilang kamu tidak bahagia. Aku menawarkanmu jalan keluar, Sarah. Rasa takut menjala ke seluruh tubuh Sarah saat dia berjuang untuk melepaskan diri dari genggaman John. Sarah berhasil lari menuju mobilnya, tapi John dengan muka marah dan keputusasaan berkata, "Kenapa kamu lari dariku?" Sarah tidak pernah membayangkan bahwa hubungan mereka bisa berubah seperti ini. John tidak seperti orang yang penuh perhatian dan lembut seperti yang dia temui secara online. Keduanya bertarung. John menemukan batu yang tergeletak di tanah dekat mobil, lalu mengayunkan batu itu ke arah kepala Sarah. Sarah terbaring tak bergerak. Tangan John gemetar, panik, tidak percaya apa yang telah diperbuatnya untuk mempertahankan wanita yang dia pikir dia cintai, berakhir dengan kekerasan yang dia lakukan sendiri. John tahu bahwa hidupnya telah berakhir. Wanita yang dulunya adalah satu-satunya sumber pelipur lara, kini terbaring tak bernyawa di hadapannya. David diberitahu lewat telepon kalau istrinya Sarah mati terbunuh. Polisi mulai mengungkap rahasia hubungan daring Sarah dengan John. David benar-benar terkejut. Ia sama sekali tidak menyadari gejolak emosi istrinya yang mencari pelarian lewat chatting online di luar pernikahan mereka. David beranggapan kalau kehidupan mereka meskipun tidak sempurna tapi stabil dan aman. Sekarang David terpaksa menghadapi kenyataan yang menyakitkan bahwa hubungan emosional mereka yang kurang selama ini telah mendorong Sarah ke pelukan laki-laki lain selama berbulan-bulan melalui chatting online, mesej, dan email, dan puncaknya pada keputusan untuk bertemu langsung. John yang diyakini Sarah sebagai orang yang percaya diri dengan mengajaknya untuk melarikan diri bersamanya adalah seorang penipu, seorang pria yang memanipulasi wanita dengan menggunakan hubungan online. Nama aslinya bukanlah John, dia telah menggunakan banyak nama samaran selama bertahun-tahun, masing-masing memiliki identitas yang berbeda. John merayu wanita kesepian untuk mendapatkan kepercayaan mereka, lalu menggunakan kepercayaan itu untuk mengeksploitasi mereka secara finansial, emosional, dan beberapa kasus secara fisik. John mempunyai bakat untuk mengucapkan kata-kata yang tepat sehingga para wanita percaya bahwa dia adalah jawaban untuk semua masalah mereka. John mendapat hukuman pidana selama 25 tahun penjara. David, suami Sarah, dihantui rasa penyesalan. Kalau saja dia bisa menjadi suami yang lebih baik, jika saja dia bisa melihat tanda-tanda kesepian Sarah sebelum terlambat, itulah beban yang akan dia pikul seumur hidupnya.
Sedangkan anaknya, Jake, berjuang melawan kesedihannya, menarik diri dari teman-teman sekolahnya, bahkan dari ayahnya sendiri. Kematian ibunya tersebar di media sosial, surat kabar, dan bisik-bisik di lingkungan sekolah hanya memperdalam rasa keterasingannya. Akhirnya David, suami Sarah, aktif menyuarakan tentang bahayanya hubungan online dan pentingnya hubungan emosional dalam keluarga. David aktif membagikan kisahnya untuk mencegah orang lain mengalami nasib yang sama. Nah guys, begitulah kisah nyata yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tunggu ya kisah nyata berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya channel ini.